Seputar asuransi penerbangan. Lalu bagaimana portfolio asuransi penerbangan di Jasindo sendiri? Ya. Mungkin boleh diceritakan cerita-cerita klaim sebelumnya yang pernah ditangani? Oke. Jasindo portofolio asuransi kita itu setiap tahun di angka 6-7%. Jasindo membukukan premi asuransi aviation itu di angka 200 miliaran setiap tahun. Dan ini terus meningkat trennya. Kemudian klien kita itu beragam, ya, mulai dari pesawat pribadi, kemudian pesawat charter, kemudian general passenger, kemudian pesawat kargo, dan yang terakhir adalah helikopter wisata. Nah, jadi kalau bicara klaim terakhir yang kita selesaikan, ini kalau mungkin buat ini agak lucu nih. Jadi helikopter di Bali, di Kuta, 3 bulan yang lalu, itu ada yang crash landing karena kena layangan di Kuta. Tapi layangan yang di Kuta itu kan memang layangan yang besar, kemudian benangnya tebal. Nah, jadi helikopter wisata ini sekarang ada paket wisata di Kuta, itu naik untuk melihat view Bali dari Kuta ketika mereka take off, kena benang layangan, kemudian crash, jatuh. Alhamdulillahnya tidak ada yang meninggal, tapi di dalam helikopter tersebut ada 2 orang wisatawan Australia yang sedang berbulan madu. Akhirnya kita kunjungin, kemudian kita handle secara psikologis. Akhirnya Jasindo ngebiayain bulan madunya mereka di Bali. Karena memang klaimnya termasuk klaim ya tadi yang saya sebut passenger legal liability. Jadi asuransi aviation ini terus berkembang. Jadi sekarang juga dengan industri pertambangan juga membutuhkan helikopter untuk menjangkau area, itu juga merupakan potensi bisnis yang baru. Jadi kalau bicara klaim-klaim asuransi yang menarik, ya selain kalau yang crash landing, pesawatnya jatuh. Jadi selain itu juga tadi yang saya sampaikan ada yang kena layangan. Kemudian kita juga pernah menyelesaikan klaim yang sangat tragis, ya. Ini sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi sekolah penerbangan itu salah satu kliennya Jasindo. Ya. Jadi pesawat Curug di Taruna Perhubungan Curug, ya, di Tangerang, itu ternyata runway pesawatnya itu tidak clear. Ya, tidak clear. Jadi pada saat pesawatnya mau landing, ternyata ada ojek lewat. Jadi pesawatnya nabrak ojek, akhirnya sorry to say, Taruna penerbangannya harus diamputasi. Jadi ya memang masih banyak yang dibenahi juga oleh otoritas penerbangan di Indonesia. Jadi klaim-klaim ini yang namanya resiko ini, resiko yang kita pikir nggak akan terjadi pun kejadian. Helikopter kena benang layangan, kemudian pesawat latih mau mendarat ada ojek lewat, itu kejadian. Selain yang faktor cuaca, head of God, ya. Kalau kita nyebutnya orang asuransi head of God. Jadi kalau bencana-bencana alam, cuaca, ini kita sebutnya head of God. Tapi kesalahan manusia juga ada. Baik. Memang agak tragis ya, kita harapkan pasangan yang bulan madu lalu kecelakaan itu masih tetap menikah sampai sekarang ya, karena sudah pertanda buruk nih ketika bulan madu lalu ada kecelakaan. Tapi dilihat dari segi itu artinya industri penerbangan sendiri itu berkembang begitu ya ke sektor-sektor lain termasuk sektor pariwisata juga sekarang ada atraksi berarti itu ya, atraksi untuk bisa melihat dengan helikopter. Apakah Bapak cukup optimistis dengan perkembangan untuk asuransi penerbangan sendiri terutama di 2025? Ya, saya cukup optimis karena aktualnya dengan geografis Indonesia yang terdiri atas banyak pulau, memang transportasi udara itu merupakan pilihan utama. Ya, kecepatan, kemudian juga akses remote. Ya terus terang sekarang walaupun di Papua itu merupakan daerah geografis yang risikonya paling tinggi,
Tapi aktualnya transportasi udara masih menjadi transportasi utama di Papua, penerbangan perintis di daerah-daerah Papua tersebut. Di record Jasindo pun klaim terbesar banyak terjadi di daerah Papua untuk pesawat-pesawat perintis. Pesawat-pesawat perintis yang dipakai untuk distribusi logistik, ya, bukan hanya transportasi passenger, mulai dari membawa sembako, kemudian membawa persenjataan, bahkan ketika ada kerusuhan, ya, di daerah puncak di Papua, satu mobil dibakar, gitu ya. Mobil di daerah puncak itu dimasukkan ke dalam kargo pesawat Boeing. Nah, itu dari Makassar maupun dari Jayapura. Nah, itu juga salah satu klien kami memberikan jasa kargo penerbangan untuk membawa mobil dari Makassar ke Kabupaten Puncak di Papua. Jadi sebenarnya selain daerah geografis di Indonesia mendorong tingginya kebutuhan untuk asuransi aviation, dan juga sekarang kan mulai lagi setelah COVID adanya penerbangan-penerbangan baru yang harapannya juga akan mendorong tumbuhnya penetrasi asuransi aviation di Indonesia. Baik, tadi Pak Dewa sempat katakan dalam satu peristiwa pernah melakukan penggantian untuk wartawan Australia itu hingga 4 juta dolar, begitu ya. Artinya apakah perusahaan asuransi penerbangan ini sebenarnya sangat terpengaruh dengan fluktuasi dari kurs sendiri begitu, atau haruskah ada pencadangan di mata uang asing? Oh pasti. Jadi ketika beberapa sektor asuransi yang sensitif untuk US dollar, mohon maaf sampai dengan sekarang ya kita akan menggunakan currency-nya, preminya US dollar, pada saat dibayar klaimnya itu juga US dollar. Karena kebutuhan industri saat ini, pada saat mereka melakukan pengadaan ke luar negeri pun menggunakan US dollar. Akhirnya US dollar masih menjadi currency utama dalam transaksi industri asuransi aviation. Karena pada saat airline mendapatkan ganti rugi dari kita, US dollar, dan mereka melaksanakan tender untuk atau membeli pesawat baru, mereka juga menggunakan US dollar. Nah, oleh karena itu mata uang US dollar masih menjadi mata uang utama untuk industri asuransi aviation ini. Baik, artinya di tengah optimisme pertumbuhan asuransi penerbangan di 2025, kalau ternyata kurs rupiah ini masih terus melemah begitu, ini akan juga mempengaruhi asuransi penerbangan. Ya, apalagi laporan keuangan perusahaan penerbangan maupun asuransinya masih menggunakan rupiah. Jadi di industri asuransi akhirnya masih merupakan fenomena untung kurs maupun rugi kurs. Jadi akhirnya mekanisme ini juga hedging yang harus kita pertahankan, jangan sampai kita mengalami kerugian atas fluktuasi